kita meneruskan akan khotbah tentang iman rasuli. Butir yang kedua yang paling panjang adalah mengenal Yesus Kristus, yang berbunyi, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yang lalu kita telah berbicara sampai dia disalibkan, dan hari ini kita akan membahas Yesus Kristus mati dan Yesus Kristus dikuburkan dan turun ke dalam kerajaan maut. Hari ini mungkin kita hanya bisa sampai sama Yesus Kristus mati dan dikuburkan. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus yang muncul di dalam sejarah adalah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Di sini perbedaan antara iman Kristen dengan mitos-mitos dipisahkan secara kualitatif. Saudara-saudara, jikalau di agama-agama semua peristiwa yang harus dipercaya mereka terdiri di atas hal-hal mitos yang tidak ada sesuatu faktual yang berada di dalam sejarah yang mempunyai tempat dan mempunyai waktu, maka kekristenan tidak demikian. Kekristenan mendirikan iman kepada sesuatu yang pernah terjadi sungguh-sungguh di dalam waktu dan di dalam tempat. Karena Tuhan menciptakan waktu dan tempat menjadi wadah untuk menaruh dan mengisi segala sesuatu yang bersifat materi di dalamnya. Itulah sebab manusia berada di dalam tempat, manusia berada dalam kurun waktu, dan ini berlainan dengan dunia roh. Misalnya malaikat, setan, dan semua yang sudah meninggal dunia. Mereka tidak lagi memiliki waktu dan tidak lagi memiliki tempat. Tempat yang mereka pernah jelajah sudah tidak lagi mereka berbagian. Waktu yang mereka pernah menikmati sekarang sudah berhenti dimiliki mereka. Mereka dari dunia waktu dan tempat, mereka telah terlepas dan masukkan dunia roh, dunia yang tidak kelihatan, dunia yang non material. Sedang Yesus Kristus adalah karena mencintai dan mau menebus kita yang berada di dalam dunia yang dikurung di dalam kurun waktu dan tempat. Maka Yesus dari dunia sana datang ke dunia sini. Dia masuk ke dalam waktu dan tempat untuk membuktikan dia sangat memperhatikan dan dia mempeduli hidup kita yang berada di dunia ciptaan ini. Sang pencipta sendiri turun ke dalam dunia ciptaan. Sang Khalik langit dan bumi sendiri turun ke dalam dunia, dan dia lahir di palungan. Dia mati di atas kayu salib. Di dalam waktu zaman Maria masih hidup. Di dalam waktu pada zaman Pilatus masih menguasai. Di dalam kurun waktu dan tempat Kristus lahir. Kristus mati. Dari permulaan inkarnasi masuk ke dalam dunia. Roh menjadi daging. Allah bersalut dengan tubuh yang berdaging dan darah. Yang mencipta masuk ke dalam kurun ciptaan. Ini adalah suatu fakta pedulinya Tuhan Allah kepada manusia. Saudara-saudara, Kristus sendiri hadir, intervensi sejarah Tuhan ke dalam umat manusia dibuktikan karena inkarnasi sungguh-sungguh terjadi. Jikalau tidak ada inkarnasi, maka dunia kelihatan tidak mungkin mempunyai hubungan dengan dunia tidak kelihatan. Jikalau tidak ada inkarnasi, Allah sang pencipta tidak mempunyai koneksi dengan manusia yang dicipta. Jikalau tidak ada inkarnasi, manusia yang didirikan di dalam bumi ini tidak mungkin bisa menembusi keterbatasan alam semesta dan menuju kepada
dunia yang tidak kelihatan, dunia yang tidak terbatas, dunia dari Sang Pencipta itu. Kita bersyukur kepada Tuhan, the connection between the visible world and the invisible world, the material world and the spiritual world, the temporal world and the eternal world is based on the connecting point between there and here. And this connecting point is the incarnation. Inkarnasi menjadi titik kontak, menjadi titik koneksi, menjadi titik hubungan antara dunia ini dan dunia yang sana. Yesus kalau pernah lahir, maka kelahirannya adalah sebuah fakta, realita yang terjadi di dalam dunia ciptaan. Maka Yesus mati juga menjadi fakta yang mengkaitkan dunia yang hidup dan yang mati. Saudara sekalian, karena ada dua poin ini, creation point menjadi permulaan, incarnation point menjadi pertemuan, lalu resurrection point menjadi satu transformasi, dan sesuai ada ending point sebagai eskatologi. Ini semua dicatat dalam Alkitab. Semua agama tidak mengerti koneksinya dari mana. Semua agama tidak memberitahu interrelationship melalui apa. Semua agama tidak ada hubungan antara dunia tidak kelihatan, kontak dengan dunia kelihatan, kecuali Kristus yang datang dari sana ke sini, lalu membawa kita dari sini ke sana. Kedua kemungkinan ini terletak kepada faktual daripada inkarnasi dan resurreksi. Jika Yesus tidak lahir ke dalam dunia, tidak ada orang mengetahui siapa itu Allah. Hanya melalui bayang-bayang, melalui tebak-tebak, melalui imajinasi manusia. Itu adalah anthropocentric religion. Agama yang berpusat, yang berasal dari manusia, yang bukan jawaban yang kekal, yang semua jitu yang diberikan oleh Tuhan Allah. Maka Yesus Kristus inkarnasi mencari jaminan Tuhan mempeduli dunia. Tuhan memperhatikan manusia, dan Tuhan mau memberikan berkat dari surga kepada kita karena Yesus inkarnasi. Lalu Yesus dikrucifiksi, yaitu Yesus dipaku di atas salib, berarti dia mengalami semua kesulitan yang pernah dialami oleh manusia, sampai dengan titik tertinggi dia pun harus mati. Jika Yesus tidak lahir, tidak ada sesuatu hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Jika Yesus tidak mati, tidak ada dosa yang bisa ditebus dengan seorang pengganti. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus Kristus menjadi pengganti, substitusi, penggantian dari yang tidak berdosa, mewakili kita yang berdosa, yang tidak bersalah, menanggung segala kesalahan kita, yang tidak mungkin fatal, menjadi orang mortal, ganti kita sampai dia mati. Saudara-saudara, semua orang harus mati. Meskipun semua orang tidak ingin mati, tetapi kematian sudah ditetapkan. Di dalam Ibrani dikatakan sudah ditetapkan setiap orang mati satu kali. Penetapan ini dari mana? Dari Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan inginkan manusia mati? Tuhan menetapkan dalil sehingga manusia yang tidak ingin pun harus mati. Dan dalil itu adalah hanya hidup dalam kesucian, manusia tidak menemukan kematian. Tetapi hidup dalam dosa, upah dosa itu adalah maut. Kita semua adalah manusia berdosa. Kita semua adalah orang yang harus mati. Kita adalah manusia yang karena berdosa, maka kita harus menerima upah dosa, yaitu maut. Saudara-saudara sekalian, tetapi kematian Yesus Kristus adalah satu hal yang di luar semua kebiasaan dan semua dalil di dalam dunia materi. Itu sebab di dalam Galatia pasal 1 ayat 4 mengatakan Kristus menyangkal diri bagi kita menurut kehendak Allah. Kalau saudara memperhatikan, mempelajari, engkau menemukan hanya satu kali istilah kehendak Allah
dikaitkan dengan kematian manusia. Artinya dalam seluruh kitab suci tidak ada kematian yang disebut sebagai kehendak Allah. Kematian Adam bukan kehendak Allah. Kematian engkau, kematian saya bukan kehendak Allah. Karena Allah waktu menciptakan manusia, Dia tidak menciptakan manusia untuk mati. Bukan tujuan Allah menciptakan manusia yang harus mati. Tetapi Allah mempunyai rencana melalui anugerah, melalui rahasia keselamatan yang ditentukan belum dunia diciptakan, sudah ditetapkan hidup kekal itu bagian manusia. Allah menciptakan manusia untuk menjadi pewaris hidup yang kekal. We are created to inherit the living and the eternal life from God. Manusia dicipta untuk mendapatkan hidup kekal dari Tuhan. Manusia bukan dicipta untuk mati. Lalu engkau tanya, kenapa manusia mati? Apakah yang mengakibatkan manusia harus mati? Kalau kita semua tahu mati tidak baik, kita semua tidak ingin mati, kita tidak seorang yang rela mati, tapi kita mau tidak mau, rela tak rela, ingin tak ingin, kita harus mati. Itu karena apa? Karena penetapan sudah direncanakan oleh Tuhan. Allah merencanakan, Allah menetapkan satu kali setiap orang harus mati. Karena kita semua adalah orang berdosa, dan upah dosa itu adalah maut. Kita semua keturunan Adam yang tadi diwakili oleh Adam yang gagal sehingga dia tidak taat kepada Allah, dia harus mati. Dan penetapan ini berlaku untuk semua orang yang adalah keturunan Adam. Saudara-saudara, sehingga waktu kita dilahirkan, kita sudah ditetapkan kita menuju kepada kematian. Dari hari pertama dilahirkan, kita ditetapkan untuk menuju kepada hari terakhir di dunia, dan sesuai itu kita mati. Saudara-saudara, di dalam proses hidup seumur hidup, setiap hari kita kekurangan satu hari. Setiap hari lagi kekurangan satu hari lagi. Sehingga setiap hari lewat, setiap hari kurang. Setiap hari kurang, setiap hari kita lebih dekat. Setiap hari lebih dekat, setiap hari kita menuju kematian dengan memakai waktu satu hari. Nah, kematian ini ditetapkan karena satu unsur yang tidak dimengerti oleh manusia, yaitu dosa membawa kita menuju kepada kematian. Dosa merupakan kuasa perusak terbesar. Dosa merupakan satu gaya yang mematikan hidup. Dosa merupakan sesuatu yang membuat kita dari keadaan hidup menuju kepada keadaan mati, karena upah itu sedang bergerak di dalam badan kita melalui kuasa kematian itu. The power of sin is now taking our life. The power of sin is now demolishing our soul. Jadi hidup kita, roh jiwa kita yang hidup digerogoti oleh dosa setiap hari menuju kepada kematian. Ini bukan kehendak Allah kalau kita mati, tetapi hadap penetapan Allah kita harus mati. Di dalam kehendak Allah kita tidak boleh mati, tidak mau kita mati, dan penetapan Allah kita harus mati. Tengahnya itu apa? Tengahnya itu adalah kebebasan manusia yang menyeleweng dari kehendak Tuhan Allah. Karena kita mau bebas, akhirnya kita tidak taat kepada Tuhan. Kita melanggar, kita melawan, kita menantang kehendak Allah, akhirnya kita mati. Tetapi kehendak Allah bukan kita mati. Itu sebab tetap dipelihara, disimpan semacam anugerah keselamatan, supaya kita boleh kembali kepada Dia. Kita boleh menerima Yesus Kristus, menerima keselamatan yang sudah digenapkan oleh Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, Tuhan kita itu. Saudara-saudara, sehingga sekarang kita membicarakan apa artinya kematian Yesus. Jikalau kematian Yesus adalah satu-satunya kematian,
Dan hanya satu ini yang direncanakan oleh Allah. Maka kematian Yesus menjadi makna yang besar sekali untuk merubah nasib manusia. Jikalau Yesus tidak mati, tidak ada orang yang hidup. Jikalau Yesus tidak dibelenggu, tidak ada orang yang bebas. Jikalau Yesus tidak dibuang, tidak ada orang yang diterima. Ini suatu paradoks yang paling besar. Ini sesuatu kontradiksi yang tidak mungkin dimengerti dengan rasio manusia yang terbatas. Saudara-saudara sekalian, kita harus konsentrasi seumur hidup untuk mengerti apakah artinya kematian Yesus Kristus. Di dalam iman Rasul dikatakan dia disengsarakan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Lalu melalui satu alat atau sesuatu media, Yesus akhirnya mati. Apakah alat di mana Yesus harus mati? Apakah media yang dipergunakan untuk menjadikan Yesus mati? Itu namanya salib. Disalibkan. Saudara-saudara, di dalam sejarah orang-orang menderita dari hukuman mati itu begitu kejam, begitu banyak variasi, baik di negara timur maupun di negara barat. Tetapi saudara-saudara, tidak ada semacam hukuman mati yang lebih keji, lebih bengis, yang lebih kejam dibanding daripada kematian yang ditentukan oleh kerajaan Romawi, yaitu dipaku di atas kayu salib. Saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mati justru bukan melalui cara media atau sesuatu alat yang lain. Kematian Yesus dipaku di atas kayu salib sehingga Yesus harus mati. Ini merupakan suatu kekejaman yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus rela taat sampai mati. Ini menurut Filipi pasal kedua, dia rela mati di atas kayu salib. Waktu Yesus melalui kerelaannya dan dipaku di atas kayu salib, di situ rencana Allah menyelamatkan umat manusia tergenap dan boleh terjadi. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang Romawi kalau menemukan orang berdosa besar, hukumannya paling keras cuma dua macam. Satu macam dicambuk dan kedua macam dipaku di atas kayu salib. Cambukan yang diberikan oleh tentara Romawi menurut hukum mereka adalah lebih keras daripada cambukan apapun yang pernah dilakukan oleh pemerintah manapun di dalam sejarah dunia. Saudara-saudara, British Empire, kerajaan Inggris menemukan cambuk, tapi cambuk yang panjang yang satu biji taruh di dalam tubuh manusia itu hanya berapa kali saja. Hampir tidak dengar lebih 10-20 kali. Tetapi cambuk yang dilakukan oleh kerajaan Romawi yang paling keras 40 kali. 40 kali cambuk, lalu dicabut, dicambuk lagi, mengakibatkan setiap kali 49 lubang daripada daging yang sudah dikeluarkan, sehingga darah mengalir tak habis-habis. Kalau cambuk itu satu cambuk 7 cabang, satu cabang 7 kaitan besi. Lalu waktu dicambuk satu kali, 7 kali 7 berarti 49 lubang yang berada mengeluarkan dagingmu dan darah mengalir tak habis-habis. Satu kali 49 lubang. 40 kali hampir 2000 lubang. Itu adalah 1960 lubang yang mempecahkan tubuh manusia. Lalu 1960 lubang, semua darahnya mengalir. Itu satu kesakitan yang luar biasa, satu hukum yang luar biasa kejamnya, satu hal yang sangat mempermalu dan sangat menyakiti manusia. Saudara-saudara, tetapi kedua yaitu dipaku di atas kayu salib. Manusia digantung, dipaku dan diikat di atas kayu. Lalu kayunya itu diangkat seperti mentanjamkan bendera kepada lubang ini sudah sediakan. Waktu diturunkan beratnya tubuh, semua tergantung
di dalam 3 lubang. Selain Yesus dicambuk dengan 1960 lubang di seluruh badannya yang terus mengalir darah, masih ada 3 tempat, yaitu kedua tangan dan kemungkinan kaki didobel dengan paku yang paling panjang, masuk terus sampai di kayu yang kasar itu. Nah, kalau dua-dua ini dia lakukan, hampir tidak mungkin. Tapi pada waktu Pilatus sudah tidak mempunyai kesanggupan mengendalikan diri, maka dia memikir satu cara. Kalau bisa lepaskan Yesus, bebaskan Yesus. Caranya mengganti Yesus dengan Barabas, supaya mereka yang melihat Barabas begitu jahat, perampok yang begitu kurang ajar, seharusnya dipaku dan Yesus supaya dibebaskan. Tetapi pada waktu Pilatus mengeluarkan Barabas dan mengatakan kepada orang begitu banyak massa yang di depan dia, orang Yahudi, maukah aku melepaskan seorang bagimu? Hari ini ada hari Sabat dan saya boleh melepaskan seorang bagimu menurut peraturan yang berjalan. Maukah engkau melepaskan Yesus supaya dia dimerdekakan dosa mati? Tetapi harus kita memaku seorang namanya Barabas yang membakar, yang membunuh, memperkosa, yang berbuat segala macam jahat. Engkau mau saya bebaskan yang mana untuk kamu? Tidak sangka oleh Pilatus, mereka semua berkata, lepaskan Barabas. Kami mau Barabas dibebaskan. Ternyata orang Yahudi yang dari umur 5 belajar kitab suci, yang dari kecil masuk rumah sembahyang, berdoa, membaca firman, mengerti Taurat, belajar apa yang Tuhan wahyukan kepada mereka sampai dewasa, mereka maunya Barabas, tidak mau Yesus Kristus. Engkau mau saya lepaskan siapa? Barabas. Setelah mereka berteriak begini, sekarang Pilatus sadar dia tidak ada cara mengendalikan rakyat. Dia tidak ada kekuatan mentenangkan akan massa. Dan massa sudah tergila-gila dihantui dan tergila-gila sudah dirasuk oleh iblis. Lalu Pilatus sudah sendiri bohat, tidak ada cara. Dia sekarang baru tahu dia ada kuasa terbatas, dia ada kedudukan terbatas, dia ada hukum terbatas. Saat manusia sudah tidak jalan keluar, maka tahu dia sendiri dikurung oleh segala keterbatasan itu. Itulah kesusahan yang sulit ditanggung oleh siapapun. Lalu Pilatus sekarang lupa dia hakim, lupa dia gubernur. Dia menjadi seorang minta-minta kepada orang Yahudi. Kalau engkau mau Barabas, bagaimanakah saya harus menghadapi Yesus? Dia mesti memberikan ketentuan. Dia menetapkan satu keputusan. Kok sekarang dia tidak berdaya. Dia minta-minta sama orang Yahudi. Tell me what should I do? Tell me what should I do to Jesus Christ, the King of Jewish people. Orang yang namanya adalah Raja Yahudi, Yesus ini, saya harus bagaimana menghadapi dia. Seorang gubernur minta-minta sama rakyat. Itulah berarti politik tidak mampu dikuasai oleh manusia. Manusia tidak mungkin bisa mengendalikan diri pada waktu dia terjepit dalam kesulitan politik. Saudara-saudara, mereka sekarang memberi nasihat kepada Pilatus. Salibkan dia, salibkan dia. Pilatus tidak ada cara lain lagi. Dia tahu tidak ada pengharapan untuk merubah situasi. Tidak ada cara untuk mentenangkan orang-orang Yahudi. Tidak ada cara lain membebaskan Yesus Kristus. Tetapi dia tidak mau Yesus disalib. Dia justru mengatakan, serahkan Yesus untuk dicambuk. Lalu Yesus dicambuk? Iya. Sudah cambuk boleh pulang? Tidak. Yesus disalib? Iya. Saya mau tanya, mengapa cambuk sekaligus salib? Adakah orang yang disalib sebelumnya harus dicambuk? Alkitab tidak catat kalau kedua perampok itu dicambuk 40 kali. Saudara-saudara, di dalam sejarah, adakah orang yang disalib harus dicambuk dulu? Atau orang yang sudah dicambuk
harus disalibkan lagi. Pilatus mengatakan serahkan Yesus untuk dicambuk, tidak katakan untuk disalibkan. Saudara-saudara, tapi Yesus menerima dua-dua. Inilah sengsara yang menakutkan. Ini sesuatu kekejaman yang sangat mengerikan. Tidak pernah ada orang menderita seperti Yesus Kristus. Yesus dicambuk, lalu disalib. Disalib di atas kayu salib. Dan dia mengatakan 7 kalimat, saya tidak ulangi lagi. Dan kalimat terakhir sama seperti kalimat pertama. Dia menyebut Allah Bapa sebagai Bapa dia. Tetapi kalimat 4, dia menyebut Allah Bapa sebagai Tuhan Allahku, Allahku. Kalimat pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Kalimat terakhir, ya Bapa, aku serahkan jiwaku di dalam tanganmu. Mulai dengan Bapa, akhir dengan Bapa. Tapi di tengahnya bukan menyebut Bapa, menyebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? My God, why have you forsaken me? Saudara-saudara, ayat pertama dan kalimat terakhir itu adalah hubungan antara anak dan bapak. Siapa mengutus anak? Bapak. Mengutus kemana? Ke dunia. Untuk apa? Supaya barang siapa percaya dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for everyone who believe in Him shall not perish, but will have the eternal life. Allah mengutus Bapa, maka yang diutus anak berbicara sama Bapa. Ampuni mereka, karena apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Bapa, aku menyerahkan nyawaku di tanganmu. Ini urusan antara anak dan Bapa karena pengutusan. Tetapi kalimat keempat, mengapa tidak pakai Bapa, Bapa, mengapa tinggalkan aku? Karena Allah Bapa adalah pribadi dari Allah Tritunggal. Allah Anak adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Mungkinkah Allah meninggalkan Allah? Kita tidak tahu. Ini adalah satu hal yang sangat misterius, sangat sulit ditebak. Dan ini melampaui marifat manusia. Itu sebab Martin Luther setelah membaca Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Setelah meditasi 3 jam, dia berdiri dan pukul meja dengan keluhan, siapa bisa mengerti Allah meninggalkan Allah? Lalu dia tidak mau pikir lagi. Dia tidak sanggup pikir lagi. Sekarang saya kasih jawaban apa yang kurang dimengerti oleh Martin Luther. Allah Bapa meninggalkan Allah Anak, kita tidak ngerti. Tapi Allah meninggalkan manusia, kita bisa mengerti. Waktu Yesus mengatakan, my God, why has you forsaken me? Saat itu dia bicara sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah. Dia bukan sebagai pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia menjadi salah satu manusia di tengah-tengah beratus-ratus juta manusia. Manusia seperti manusia biasa. Dia telah inkarnasi menjadi seperti engkau dan saya. Menurut pasal keempat daripada Ibrani, segala sesuatu sama dengan kita, berdaging, berdarah, tersendiri. Dia seperti engkau dan saya. Dan dia berkata, my God, why hast thou forsaken me? Mengapa Allahku, Allahku meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan Allah di dalam status manusia, bukan di dalam status anak Allah. Sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal, Yesus ditinggalkan Allah sebagai manusia. Dan dia berteriak, mengapa Tuhan meninggalkan Yesus? Mengapa Allah meninggalkan manusia Yesus? Karena dia menanggung dosa engkau dan saya. Di atas kayu salib tidak ada wadah untuk cinta kasih. Di dalamnya diri Yesus tidak ada tempat kasih bisa masuk. Allah mengasihi anaknya. Tapi ini sekarang adalah manusia. Manusia menanggung dosa manusia yang lain. Manusia menjadi substitusi bagi semua manusia yang lain. Pada waktu dosamu dan dosaku masuk ke dalam diri Yesus Kristus, cintamu dan tintaku tidak mungkin diterima oleh dia.
Karena dosa kita merebut terlebih dahulu pergi mengisi hati Yesus Kristus. Sehingga cinta kita tidak terima. Pada waktu Allah mencintai Yesus Kristus, pada waktu Yesus menanggung dosamu, cinta kasih Allah tidak bisa sampai kepada Yesus Kristus. Karena kemarahan Allah, kutukan Allah, penghakiman Allah dengan mau mengadili dosamu dan dosaku sudah terlebih dahulu masuk ke dalam diri Yesus Kristus. Sehingga no place for the love of God come to Him. No opportunity, no possibility for your love and my love go to Jesus. Because our sin go first. And the wrath of God, the punishment of God go first. Yesus menjadi tempat di mana menerima kemarahan, kutukan, dan segala hukuman Allah. Menjadi satu tempat di mana menerima dosa dan segala pelanggaran kita datang kepada Yesus Kristus. Sehingga di atas kayu salib, Yesus mempunyai satu tempat yang vakum kasih. The only vacuum place for love is in the content of Jesus Christ on the cross. Yesus di atas kayu salib menjadi satu konten, menjadi satu tempat pengisian yang hanya ada dosa manusia dan kemarahan Allah. Tidak ada cinta manusia atau anugerah dari Allah yang datang kepada dia. Sehingga dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan ini bukan dijawab oleh Tuhan. Pertanyaan ini bukan dijawab oleh malaikat. Pertanyaan ini bukan dijawab oleh orang lain. Pertanyaan ini hanya boleh dijawab oleh setiap pribadi yang dosanya ditanggung oleh Yesus Kristus. This challenge and this question is not for others, that only for you and for me personally give the answer. Kita harus menjawab dari pribadi kita masing-masing. Kita harus menjawab dengan keinginan kita yang mengerti firman Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan Yesus, tidak ada orang jawab, saya jawab. Saya tahu sayalah yang mengakibatkan engkau dibuang oleh Tuhan. Apa Yesus tidak mengerti perlu kita jawab? Tidak. Yesus tahu kenapa dia dibuang oleh Allah. Tapi Yesus mau kita ikut tahu. Yesus tidak mau dia tahu sendiri. Yesus mau setiap orang Kristen yang menerima keselamatan Yesus Kristus, yang menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus, yang mengetahui Yesus mati bagi kita, jawab. Oh Father, I answer. Why hast thou forsaken your son? Why hast thou forsaken the man Jesus? Because he is bearing my sin. He is replacing my rebellion. He is now carry on my sin. Lihatlah domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Yesus sedang memikul dosamu, dosaku. Sehingga Yesus dibuang oleh Allah. Saudara-saudara, ini kematian Yesus Kristus. Waktu Yesus mati, itu seluruh dunia tidak bisa terima. Alam semesta semua goncang dan matahari menjadi gelap. Alkitab mengatakan jam 12 siang seluruh bumi dinaungi dengan kegelapan. Dan di situ Yesus berkata, my God, why hast thou forsaken me? Mengapa saat jam 12 tidak ada cahaya matahari? Seorang syair mengatakan, even sun is so shameful because he see such injustice, such unrighteousness, things happen on this earth. Even the sun would not see this injustice thing happen. Ada satu penyair mengatakan, mengapakah jam 12 tempatnya di mana matahari paling panas terik, hari paling siang paling benderang, mengapa menjadi gelap seluruh bumi? Karena matahari pun malu. Dia tidak bisa tahan melihat. Di dunia terjadi orang yang begitu tidak adil. Begitu kurang ajar. Membunuh orang terbaik di dunia. Matahari tutup, mata tidak mau lihat. Seolah-olah Tuhan juga tidak melihat. Dunia menjadi gelap. Itulah saat Yesus mati dan berteriak, my God,
Why hast thou forsaken me? Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena keadaan memberikan substitusi seperti ini. Penggantian daripada yang begitu benar untuk mengganti kita yang tidak benar. Baru ada keselamatan. Matahari tidak lihat. Allah seperti meninggalkan dunia yang kurang ajar, yang sudah tidak lagi menghormati Tuhan. Biar anaknya mati sedemikian rupa. Saudara-saudara, hari itu ada hari Sabat. Dan hari itu tidak boleh membiarkan jenazah tinggal tetap digantung di atas kayu salib. Maka hari itu harus turunkan semua jenazah, semua mayat yang berada di atas kayu salib. Sedangkan kedua perampok belum mati. Dan mereka belum bisa mati. Tidak gampang mati. Karena mereka mengalir darah dari tempat lubang paku setetes demi tetes. Pelan-pelan. Bukan mencorot keluar. Bukan mengalir dengan cepat. Tapi di dalam lubang paku ada darah yang keluarnya susah. Satu tetes dengan satu tetes. Menurut sejarah, banyak orang mati setelah 2-3 hari. Jarang sekali orang yang dipaku di atas kayu salib hari itu juga mati. Maka mereka menunggu. Makin lama makin siksa. Makin darah berkurang terus. Tekanan darah terlalu tinggi. Sehingga tubuh menjadi sangat hangat. Dan detukan jantung menjadi keras sekali. Dan orang menderita seperti itu di atas kayu salib. Sulit luar biasa. Saudara-saudara, jikalau hari itu tidak mati, apa yang harus diperbuat? Peraturan orang Yahudi, hari Sabat tidak boleh ada sesuatu jiwa yang masih digantung di atas kayu salib. Mesti turunkan. Tetapi kalau belum mati, bagaimana turunkan? Kalau sudah mati, mayatnya diturunkan. Kalau belum mati, tidak bisa diturunkan secara paksa. Bagaimana? Mereka tunggu sampai jam 3. Yesus berteriak, I put my soul in your hand, Father. Dengan suara keras dia teriak. Lalu dia tunduk kepala. Yesus mati dulu. Sedangkan dua perampok masih makin lama, makin lemah, makin lama, makin tidak bernapas. Tapi masih terdengar kalimat-kalimat mengkutuk musuhnya. Mengkutuk orang menyalib dia. Mereka dengan sengsara tidak bisa lepaskan napas. Karena orang napas terakhir kapan terjadi? Bukan bisa dikendalikan oleh orang mati itu sendiri. Maka jam 3 mereka belum mati. Jam 4 belum mati. Jam 5 belum mati. Jam 6 matahari sudah terbenam. Tidak boleh ada mayat di atas. Maka diperintahkan daripada markas tentara pergi ringkus orang-orang yang dipaku di atas salib. Siapa itu? Dua perampok dan Yesus yang di tengah. Ringkus mereka. Paksa turun ke mereka. Kalau belum mati bagaimana bisa diturunkan? Kalau belum mati, tebang kakinya dengan pisau yang besar. Tentara datang ke Golgota melihat. Lihat dua orang masih mengeluh. Masih susah payah mempertahankan. Berusaha mempertahankan hidup mereka, tidak mau mati. Lalu mereka mengatakan tidak bisa. Menurut peraturan hari Sabat, tidak ada mayat yang di atas. Maka keluarkan pisau besar, tebang kedua kaki dari kedua perampok itu. Waktu kaki yang masih hidup dipaksa dipotong. Waktu sakitnya bukan main. Siapapun tidak bisa tahan. Mereka berteriak dengan kelemahan tubuh yang tidak mungkin teriak. Tetap teriak karena terlalu sakit. Sesudah kakinya patah. Berapa kali dicop? Saya tidak tahu. Karena mungkin satu kali tidak bisa patah. Besok kalau kurang besar atau kurang tajam, lebih sulit patah. Maka mungkin berapa kali dibacok. Dan mereka teriak terus. Baru kakinya dua lepas. Sudah kakinya lepas. Itu darah. Tidak lagi tunggu tempat paku. Boleh dengan cepat. Seperti air terjun turun dari kedua kaki. Membasahi Golgota. Dua orang itu teriak.
Dan di dalam kesiksaan terbesar mereka meninggal dunia. Setelah perampok A dan perampok B sudah diputus, dipatahkan kakinya, darah mencorot semua habis. Mereka datang kepada Yesus Kristus, melihat dia tidak bergerak, mulutnya tidak berbicara, tangannya tidak bergerak, seluruh badan statis diam di situ. Untuk membuktikan dia mati atau tidak, mereka keluarkan tombak yang panjang, lalu tusuk ke dalam rusuknya Yesus Kristus, dimancapkan ke dalam, langsung keluar darah gumpalan dan air cair. Darah yang lebih kental dan air yang cair sama-sama turun dari lubang rusuk yang ditombak itu. Ini adalah membuktikan dia sudah mati. Sudah mati plasma darah. Sama darah sudah terpisah. Pada tahun 1940 ada dokter di Inggris, dokter medis yang menyelidiki dan yang membayangkan apa artinya seorang itu keluar dari lubang darah dan air terpisah keluarnya. Mereka akhirnya memberikan sesuatu konklusi, jantung Yesus sudah pecah karena terlalu sedih. Nah, ini pengumuman yang tidak pernah dilakukan dunia medis. Dunia dokter-dokter mengambil konsensus bahwa Yesus terlalu sedih sampai akhirnya dia jantungnya pecah dan plasma dan darah terpisah, mengalir gumpalan-gumpalan. Saya sejak kecil mendengar hal ini dan mengakibatkan saya merenungkan sengsara Kristus berapa besar untuk menanggung dosa kita. Dia korban berapa menakutkan, berapa kejam dia menderita kesakitan di atas kayu salib. Lalu mereka mengatakan, tak usah potong kakinya. Dia sudah mati. Darah sama air terpisah. Kita sudah membuktikan dia betul-betul mati. Sekarang saya akan bicarakan dua hal. Pertama, kematian Yesus yang paradoks. Kalau Yesus sebelum mati teriak suara keras, Father, I put my soul into your hand. Orang yang bisa berteriak keras tidak boleh langsung mati. Menurut kedokteran, kalau dia berteriak, berarti napasnya masih kuat. Dia masih bisa tahan lama. Tapi Alkitab mengatakan setelah Yesus teriak, langsung tundukkan kepala. Lalu dia matilah. Ini paradoks. Ini tidak harus. Tidak boleh. Tidak seharusnya terjadi seperti ini. Tetap ini fakta. Bagaimana memberi arti? Ini hanya membuktikan apa yang pernah dia ucapkan Yesus sebelumnya. No one can take my life. It is me that with my own authority I keep up my life. If I keep up my life with my own authority, I also have the authority to bring it back to me. Tidak ada orang yang merebut hidupku. Tidak ada orang yang bisa ambil nyawaku. Tapi adalah aku sendiri. Dengan hak aku bebas. Sendiri menyerahkan nyawaku. Jikalau aku berhak menyerahkan nyawaku atas kemauan sendiri, aku berhak kembali untuk merebut kembali nyawaku dengan hakku sendiri. Ini pertama yang saya jelaskan. He shouted and then he gave his life. What is the meaning and what is the relationship between shouted very loud and then give up his life? Ini hanya membuktikan dia mati secara aktif, bukan mati secara pasif. Orang mati secara pasif itu banyak. Kenapa mati pasif? Tidak bisa tahan lagi, tidak bisa mempertahankan, tidak bisa memegang lagi hidup. Harus menyerah. Passively tied in passive mood. Mati dalam keadaan pasif. Ini adalah setiap orang, tapi Yesus tidak. Karena dia berteriak, baru dia melepaskan napas terakhir. Dia mati secara aktif. Saudara-saudara. Dan di sini saya menjelaskan kalimat tadi. Mengapa satu-satunya mati di dalam kehendak Tuhan hanya catat dalam kitab suci. Hanya di Galatia pasal 1 ayat 4.
Kristus menyerahkan nyawanya karena kehendak Allah. The death of a man and the will of God become integrated in one verse. Ini karena Yesus mengatakan, aku menyerahkan nyawaku secara aktif. Kalau aku berhak menyerahkan nyawa, aku berhak pun untuk menerima nyawa itu kembali. Inilah pertama yang kita harus mengerti. Saudara-saudara sekalian. Kedua, waktu Yesus mati tidak dipatahkan kakinya. Kenapa? Saya akan menjelaskan peristiwa ini. Karena bukan tentara Romawi lupa membacok kakinya. Bukan mereka tidak berhak membuat kakinya putus. Tapi mereka sendiri tidak mempunyai pengertian lebih tinggi daripada marifat sendiri. Bahwa Allah menetapkan tulang Yesus tidak boleh patah. 1000 tahun sebelum Yesus di atas kayu salib, sudah ditulis di Mazmur, tulangnya tidak boleh patah. Satu tulang pun tidak boleh dipatahkan. Apakah orang Romawi membaca ayat itu? Tidak. Apakah mereka mengerti ayat itu? Tidak. Mereka baca sesuai lewat. Tidak tahu setelah tulis kalimat itu 1000 tahun kemudian Yesus tidak dibacok kakinya. Ini membuktikan dunia berada di tangan Allah. Nasib manusia ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dan waktu Allah memutuskan menetapkan sesuatu, no one can change. Saudara-saudara, waktu Allah menetapkan Yusuf harus masuk penjara, tidak ada orang bisa tolong dia. Waktu Tuhan, cara Tuhan mesti sampai rencana Tuhan terjadi. Saudara-saudara, Yesus setelah mati dan tidak dipatahkan kakinya, diturunkan. Tuhan mau Kristus datang ke dunia mengganti dosa engkau dan saya, tapi tidak ada pematahan tulang daripada anak Allah yang tunggal ini. Yesus sudah diturunkan. Sekarang terjadi satu hal. Mau taruh di mana? Mayat Yesus mau taruh di mana? Saudara-saudara, dibakar. Alkitab belum ada kremasi. Dikubur, Yesus tidak pernah siapkan kuburan. Semua orang kalau sudah kaya, selain rumah satu sendiri, beli villa di tempat lain. Sekarang banyak orang sudah ada rumah, beli apartemen lagi. Karena apa? Untuk investasi, untuk disewakan, untuk dapat laba, untuk dapat uang lebih, hidup bisa lebih longgar. Saudara-saudara, ada orang ada uang, beli apartemen, beli kuburan, dan beli villa di Cipanas, beli villa di Anyar, beli villa di Singapura, beli rumah di Hong Kong atau di New Zealand, di Australia, karena uangnya kelebihan. Saudara-saudara, waktu Yesus mati, sebelum dia mati, dia pernah mempersiapkan kuburan untuk sendiri? Tidak. Pernah mempersiapkan villa untuk pergi tamasya? Tidak. Yesus mempunyai rumah lebih dari satu? Tidak. Yesus punya rumah satu yang sempurna? Juga tidak tahu. Richard Pratt khotbah di gereja kita bahasa Inggris. Jesus is the only one in the world history never holds anything for himself. Dia tidak memegang sesuatu menjadi kepunyaan dia. Dia tidak mempertahankan sesuatu properti bahwa dia mempunyai kuasa. Tidak. Yesus never holds anything for himself. Sampai dia mati, tidak tahu harus dikuburkan di mana. Tidak pernah engkau membaca di dalam khotbah Yesus ada bagian dia pikir tentang kematian dia sendiri. Demikian Yesus Kristus. Waktu Yesus mati tidak siapkan sesuatu. Tidak ada uang bikin kuburan. Tidak ada uang bikin batu nisan. Dia sendiri waktu mati holds nothing. Tetapi saudara-saudara, dua hal yang Tuhan pelihara. Pertama, tulangnya tidak boleh dipatahkan. Nah ini karena Tuhan kong kali kong sama tentara Romawi. Tidak. Tuhan tidak bicara tidak boleh putuskan ya. Tidak boleh bikin putus kakinya. Tuhan tidak ada waktu bicara sama mereka. Nah, kenapa mereka taat? Karena mereka tidak sadar
di dalam tangan Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. The universe is the hand of Jesus Christ. The fate of everybody is in the hand of Jesus Christ. Nasib pribadimu diperlakukan bagaimana hari depan engkau tidak tahu. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, ingat kalimat ini. Hari depan kita semua berada di tangan Yesus Kristus. Dan dia sudah melihat, dia sudah mengatur, dan sudah persiapkan semua. Sehingga tulang Yesus tidak ada yang patah. Kedua, jasad Yesus sudah mati, ada yang pelihara. Siapa yang pelihara? Ada seorang laki-laki. Kotanya di mana? Bukan di Yerusalem. Dia anggota kota mana? Dia penduduk yang berada di kota Arismatius. Arismatius satu kota jauh dari Yerusalem. Tapi orang ini mempunyai sifat yang aneh. Dia sudah sebelum mati sudah sediakan kuburan bagi diri sendiri. Nah, kalimat ini, sebelum mati sudah sediakan kuburan, ini berlaku pada kaisar-kaisar dinasti Ming, dinasti Qing. Salah satu tugas paling besar, yaitu belum besar sudah pesan tanah, bikin kuburan, dan di tempat yang penting. Yusuf dari Arimatia ini, dia sudah beli tanah di Yerusalem. Biasanya kalau investasi tanah, investasi di kota, karena itu naiknya paling cepat. Tapi orang pintar selalu investasi di pinggiran kota, di tempat yang jauh dari kota, karena di situ tanah lebih murah. Sebelum tanah di dalam kota naik 20 kali harga, dengan 5% engkau cari tanah yang besar di luar kota, 20 tahun lagi engkau kaya. Ini satu dalil yang banyak orang tahu. Maka Yusuf dari Arimatia, dia juga mempunyai uang kelebihan. Dia beli tanah di Yerusalem. Tapi dia tidak berani beli di tengah, karena terlalu mahal. Dia beli di pinggiran. Kalau pinggiran terlalu jauh, investasi tidak berhasil. Kalau terlalu dekat, direbut banyak orang, susah dapat. Maka dia pintar. Dia di luar kota Yerusalem, tapi dia pakai tanah yang kecil dekat Yerusalem. Jadi itu tanah lengket dengan kota, lengket dengan itu bentengnya daripada kota Yerusalem, tapi cuma di pinggir sedikit saja. Ini orang kaya pintar investasi, dan orang kaya mengetahui uang taruh di mana bisa tambah, di mana tidak bisa tambah. Saudara-saudara, kapankah dia bikin kuburan? Saya tidak tahu, tapi saya kira-kira tahu. Dia bikin kuburan tidak terlalu lambat. Mungkin waktu dia umur 45, dia bikin kuburan di Yerusalem dekat kotanya, di luar sedikit saja, saudara-saudara. Dan dia adalah orang yang mengerti bagaimana menghitung labanya setelah investasi yang tidak cukup murah. Saudara-saudara, ini pertama yang kita lihat. Kedua hal, Arismatias mempunyai hubungan yang baik dengan baik tentara Romawi, dengan gubernur yang dikirim dari Romawi, dengan semua orang besar di Israel. Dan dia orang yang sangat pintar dan mempunyai martabat. Saudara-saudara, waktu Yusuf dari Arimatia melihat Yesus sudah mati, dia datang kepada Pilatus dan berkata, tolong berikan mayat Yesus untuk saya yang atur. Saudara-saudara, Pilatus tidak peduli, you bicara apa. Tapi mengetahui dia mau mayat, langsung mengatakan, saya berikan kepadamu. Mengapakah Pilatus memberikan mayat kepada orang Yahudi? Khususnya Yusuf dari Arimatia, karena Yusuf dari Arimatia ada orang pergaulan dengan pemerintah, dengan rakyat, dengan agama, semua baik sekali. Seorang baik sekali hubungan dengan setiap lapisan di dunia. Sehingga akhirnya Pilatus bilang, oke, saya kasih mayat itu kepada engkau. Tidak patah satu tulang pun. Dan boleh dikuburkan secara baik. Semua rencana Tuhan Allah. Saudara, kalau lihat dalam perjanjian lama, semua kalimat mengenai Mesias, mengenai Yesus Kristus, satu persatu dilengkapi. Sehingga engkau tidak bisa celah. Karena Tuhan yang mengatur nasib seluruh dunia. Khususnya anak yang tunggal ini.
Saudara-saudara, hari itu mayat Yesus diturunkan, lalu mau dikuburkan. Mau dikuburkan di mana? Yesus tidak ada kuburan. Yesus juga tidak mau sewa kuburan. Ada orang bikin baju kemanten sendiri. Ada orang tidak mau bikin pesan, sewa. Sudah sewa, orang lain sewa lagi. Dan engkau tidak tahu sebelum engkau pakai, tempoh hari yang pakai siapa? Orangnya sakit kusta enggak? Engkau tidak tahu kan? Pokoknya dia sewa, selesai kembalikan. Sekarang sewa lagi. Ada perempuan yang tidak mau ya. Itu bekas orang lain, saya mesti pakai yang baru. Saudara-saudara, waktu Yesus diturunkan, mau masuk ke kuburan, Tuhan sudah siapkan. Ada pendeta yang balik khawatir setelah mati bagaimana, waktu tua bagaimana. Saya anjurkan jangan. Tidak usah banyak pikir tentang kematianmu. Jika engkau hidupnya sungguh-sungguh sesuai kehendak Tuhan, matinya ada rencana Tuhan sudah siap bagimu. Semua pendeta harus dengar baik-baik. You don't be worried about your death, but your living is the grace of God. Your death will also be the grace of God. Dilahirkan secara anugerah, dimatikan akan secara anugerah. Yesus tidak pernah memikirkan kalau saya mati kubur di mana, lalu uang pensiun saya berapa. Tidak. Yesus cuma tahu menjalankan kehendak Allah. Sisanya semua diatur oleh Tuhan. Dan Yusuf, seorang yang dapat kepercayaan besar daripada Pilatus, dia benar-benar minta dan Pilatus memberi kepada dia. Kelancaran bukan direncanakan oleh manusia. Kelancaran direncanakan oleh Tuhan Allah. Lalu Yesus mau dikuburkan. Waktu Yesus mau dikuburkan, terjadi satu peristiwa. Seorang tua namanya Nikodemus datang rundingan sama dia. Bolehkah saya beli rempah-rempah kira-kira 45 kilo untuk membungkus jenazah Yesus Kristus. Waktu Yesus lahir, Tuhan pakai gembala, Tuhan pakai orang Majus. Waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan pakai Yusuf Arimatia. Tuhan pakai Nikodemus untuk menyelenggarakan, menggenapi segala upacara yang diperlukan. Yesus Kristus mati. Saudara-saudara, hari itu mayat diturunkan sebelum matahari terbenam. Mayat itu dikuburkan pada waktu Nikodemus dan Yusuf Arimatia maka berunding. Kita bersyukur Tuhan, Yesus dibungkus dengan baik-baik. Ini membuktikan sungguh mati. Kalau orang tidak sungguh mati, tidak mungkin dibungkus dengan rempah-rempah berpuluh-puluh kilo masuk ke dalam kuburan. Ini semua terjadi karena rencana Allah. Hari ini saya akan berkhotbah hanya sampai di kematian Yesus Kristus. Belum sampai kepada dikuburkan dan masuk ke neraka. Semua bagian dikuburkan, saya memberikan penjelasan. Yesus dikuburkan di kuburan orang kaya. Kuburan orang yang siap untuk sendiri. Yusuf Arimatia bukan bikin kuburan untuk disewa. Dia juga bukan bikin villa untuk ditinggal sendiri. Dia bikin satu kuburan dekat pintu gerbang daripada Yerusalem. Lalu dia belum mati. Ternyata Yesus mati dulu. Dia minta mayat taruh di tempat sendiri. Bayangkan kalau tidak ada Yusuf Arimatia. Yesus mati bagaimana? Bagaimana dikuburkan? Jenazahnya ditaruh di mana? Siapa yang mengizinkan? Ini semua karena rencana Allah telah membuat sesuatu keindahan untuk kematian Yesus Kristus. Orang yang mengikut di dalam kematian Yesus Kristus, yang penting ada 3. Pertama, Maria di Betania. Sebelum Yesus diadili, dia sudah pakai minyak daripada marwastu untuk memecahkan botolnya, siram di kaki Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, jangan mencela dia. Dia sedang mempersiapkan kematianku. Jadi Maria dari Betania ini dipakai Tuhan menjadi seorang pengurap, sebelum mengurap nabi, mengurap raja, dan mengurap juga
adalah orang-orang yang menjadi imam. Tuhan pakai Maria ini menjadi imam mengurat Yesus Kristus. Tuhan pakai lagi Nikodemus sama Yusuf Arimatia untuk mengkebumikan Yesus Kristus. Yesus Kristus mati dan Yesus dikuburkan. Hari ini sampai di sini saja. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kelahiran dan kematian Yesus Kristus melalui dua peristiwa yang faktual yang pernah sungguh-sungguh terjadi di dalam sejarah. Kami berterima kasih untuk anugerah Tuhan timpa kepada kita masing-masing. Sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan dengan tenang, boleh mengerti dengan penjelasan Roh Kudus, dan boleh disiap menjadi hamba Tuhan yang lebih berguna. Dengar doa kami, berkati kami masing-masing. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.